Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, salam sejahtera kami sampaikan kepada seluruh sahabat pemirsa MHTV dimanapun berada. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan di kali ini kita masih diberikan umur untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat layar kaca dalam kajian kitab dikemas dalam acara Sowan, Sorogan Wal Bandungan. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya tidak sendiri tentunya, alhamdulillah telah bersama saya di sini Al Mukarrom guru kita semua, Al Mukarrom Kiai Haji Asep Muhammad Thohir. Assalamualaikum Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kang Haji ingin menyapa-nyapa sahabat pemirsa dulu mungkin. Gimana kabarnya atau sapa-sapa supaya lebih. Alhamdulillah para sahabat sekalian, siang ini bisa silaturahmi juga kepada semuanya, semoga dalam keadaan sehat-sehat baik-baik saja. Dan kita doakan kembali semoga Kang Haji juga diberikan kesehatan, panjang umur, Amin. Dan juga diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa bertatap muka bersama kita walaupun Amin. lewat layar kaca. Nah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syu'bul Iman dengan makalah masih di bait kelima, yakni bait amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni poin cabang ke nomor 3 dan juga 4, yakni iman kepada kitab-kitab Allah dan juga iman kepada para rasul, para anbiya Allah. Jadi buat para sahabat yang mau mengikuti silahkan bisa dibuka kitab Syu'bul Imannya ataupun syarah Qomi Utubiannya halaman ketiga bait kelima. Amin birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnul alamu. Ikuti terus kajian Sowan, Sorogan Wal Bandungan, dan mari kita buka dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita simak kajian kitab Syu'bul Iman materi amin wa birabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumi yafnul alamu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat hujjatanabul munkarat. Amma ba'du fa ya hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin anjeun kudu iman bi rabbika ka pangeran anjeun. Wal malaika jeung pirang-pirang malaikat wal kutubi jeung iman kana pirang-pirang kitab. Wal anbiya'i jeung iman ka pirang-pirang para nabi wa biyaumi yafna jeung kana poe yafna hancur no alam-alam, artinya poe kiamah. Di bait ini musannif pengarang kitab Syu'bul Iman menjelaskan 5 cabang iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, dan yang pertama yang kedua ini sudah dibahas di kemarin. Sekarang wal kutub. Nomor ketiga cabang iman itu adalah iman kepada kitab. Iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutnya kitab samawi, kitab dari langit artinya gitu. Yang diturunkan oleh Allah. Kitab-kitab yang diturunkan Allah artinya kalamullah atau ucapan-ucapan Allah, kalam Allah yang ditulis dalam kitab-kitab. Dalam kitab-kitab. Firman Allah atau kata-kata Allah, kalamullah, itu tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Kalau kalamullah, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalamullah. Tapi setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab gitu, terjemahkan kalamullah itu tidak bahasanya entah bahasa apa, bahasa Allah aja. Bahasa Allah saja. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Arab maka jadi bahasa Arab. Kalamullah mungkin juga bahasa Arab. Mungkin juga bahasa Arab.
Al-Quran berbahasa Arab, tapi kalau kitab-kitab yang lain mungkin bahasanya bahasa lain juga. Katanya Injil bahasanya bahasa Ibrani katanya. Atau Taurat bahasanya bahasa Israel, bahasa Israeliat, bahasa Israel. Karena ya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah tuh banyak sekali, sebanyak 104 kitab. 104 kitab. Dari mulai Nabi Syis, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Hanya yang wajib kita ketahui ada 4 kitab yang diturunkan kepada para rasul, antara lain yang pertama Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yang keempat Al-Quran kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tapi cara penurunannya beda-beda. Cara penurunannya beda-beda. Kalau Nabi Musa turunnya Taurat itu langsung tertulis dalam batu, dalam marmer. Jadi ditulis batu. Jadi diturunkan tuh langsung batu. Langsung ditulis di batu gitu. Apakah itu batunya dari langit atau berbentuk kilat, bericak kilat, dia langsung menulis di batu gitu. Mungkin begitu, wallahu alam. Kita juga tidak tahu caranya seperti apa. Hanya Nabi Musa mengambil Taurat itu ada 10 kitab Taurat, 10 batu, batu besar. Itu dibawa oleh 40 orang dari Gunung Tursina. Jadi tertulis dalam batu. Kitab Zabur itu juga sama. Jadi tidak seperti wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bicara langsung kepada Kanjeng Rasul dengan bahasa Arab, langsung Al-Quran. Kalau Taurat ya berisi aturan-aturan. Kalau Zabur kepada Nabi Daud, ada satu riwayat dalam tafsir katanya kitab Zabur isinya seperti senandung gitu, seperti syair-syair, seperti bait syair-syairan gitu. Karena Nabi Daud suaranya enak sekali, maka seperti syairan katanya. Yang lain ada tafsir yang lain yang menjelaskan begitu. Hanya isinya ya sama kalau isi Al-Quran atau isi kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, yang berisi hukum-hukum, berisi berita-berita tentang kejadian-kejadian alam, kejadian-kejadian manusia, kejadian-kejadian sejarah-sejarah manusia yang dari dulu semenjak Nabi Adam. Juga hukum-hukum yang harus ditaati. Hukumnya itu apa saja yang harus dikerjakan oleh manusia, umat-umat para nabi yang dahulu. Tapi beda-beda hukumnya. Mungkin syariat Nabi Musa alaihissalam sholatnya 50 waktu. Nabi Daud ada yang menyebutkan sholatnya 1 waktu tapi 50 rakaat. Jadi beda-beda syariatnya. Isi Al-Quran, isi kitab-kitabnya beda-beda. Kalau Al-Quran diturunkan dengan wahyu melalui lisan Jibril kepada Kanjeng Rasulullah SAW, dan itu dicicil sedikit-sedikit selama 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi Al-Quran itu diturunkan sedikit-sedikit, disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan kejadian-kejadian. Ini perlu apa nih? Hukum. Turunlah. Ini kejadian apa? Turun ayat ini. Ini kejadian apa? Turun ayat ini. Dan selama 23 tahun Al-Quran diturunkan, itu menjadi cerminan untuk umat manusia sampai akhir zaman. Jadi sampai akhir zaman, sampai sekarang ini, setiap kejadian insya Allah ada Qur'annya, ada hadisnya. Ada hukumnya yang sudah tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada satu kejadian yang lepas dari dari hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya 23 tahun turunnya, tapi itu pas bisa dipakai, bisa jadi pedoman, bisa jadi ukuran untuk sampai akhir zaman. Itu hebatnya Al-Quran.
karena mukjizat, karena ini adalah firman Allah, dan firman Allah itu tidak ada habisnya. Jadi relevan, selalu kena gitu. Selalu kena untuk di mana saja, di daerah mana saja, kapan saja, di waktu apa saja, situasi apa saja, itu ada Qur'annya, ada hadisnya, ada hukum-hukumnya. Itulah maka Al-Qur'an disebut way of life. Jadi pegangan hidup. Pegangan hidup. Jadi kalau hidup itu ya pegangannya Al-Qur'an. Malah Rasulullah Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu ya Al-Qur'an. Jadi semua yang dikerjakan Rasul itu ada dalam Al-Qur'an. Kita juga sebagai umat Kangjeng Rasulullah SAW harus berpedoman kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah pedoman yang cukup, yang juga harus ditaati ya, dalam setiap saat, setiap zaman, setiap waktu, dimanapun gitu. Itu insya Allah cukup Al-Qur'an. Cukupnya kitab-kitab, itu iman kepada kitab. Hanya mungkin begini, syariatnya Nabi Musa begini, datang Zabur dirubah. Jadi dulu udah Nabi Musa begini, aturan Zabur beda. Kemudian setelah kitab Zabur ada kitab Injil, maka dirubah juga, syariahnya beda. Beda. Hanya mungkin karena Nabi Isa hanya di Bani Israel saja, Nabi Daud juga hanya di daerah tertentu, maka mungkin beda. Daerah ini masih pengikut Nabi Musa, di daerah sini masih pengikut Nabi Ibrahim, di daerah sini pengikut Nabi Isa. Jadi di daerah-daerah itu masing-masing beda pegangan, beda hukum. Kalau dulu. Tapi setelah Al-Qur'an datang, Kangjeng Rasul diutus untuk seluruh umat, semua umat sampai akhir zaman, maka harus tunduk dalam satu Alkitab, Al-Qur'an. Jadi syariah-syariah atau tuntunan-tuntunan, aturan-aturan yang tertuang dalam kitab-kitab yang dahulu itu tidak diberlakukan lagi. Diganti dengan Al-Qur'an. Jadi semuanya harus mengikuti Al-Qur'an. Karena Kanjeng Rasul diutus untuk seluruh umat manusia, bukan satu daerah, bukan di daerah tertentu, tapi untuk seluruh manusia. Maka syariah-syariah, aturan-aturan yang dijalankan oleh para nabi yang dahulu itu dinasakh, artinya dimansukh, tidak diberlakukan lagi. Kemudian yang keempat iman kepada para nabi. Yang pertama iman kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kepada Rasul, yang keempat iman kepada anbiya, para nabi. Jadi kita harus percaya bahwa Allah menurunkan para nabi, Allah mengutus para rasul. Beda antara nabi dan rasul. Kalau nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh Allah tapi tidak diutus kepada manusia, hanya untuk dirinya saja atau untuk lingkungan saja. Nah, kalau para rasul diharuskan menyampaikan risalah dari Allah. Ini aturan harus disampaikan kepada umat-umatnya, Rasul. Uhiya ilahi wa yu'mar bitablighi, harus disampaikan. Kalau Nabi tidak disampaikan, hanya islah, artinya mendamaikan aja, perdamaian aja, islah, membuat keberesan supaya manusia ini benar-benar dalam kedamaian gitu. Dibereskan begitu. Tapi kalau Rasul harus ditaati. Ini Rasul nih, harus ini dari Allah, harus begini, harus begini. Jadi ada aturan-aturan Rasul. Jadi ada para nabi dan para rasul. Yang perlu kita ketahui atau wajib kita ketahui, para nabi dan rasul itu ada 25. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, 25. Hum Adamun, Idris, Nuhun, Hudum, Sholih wa Ibrahim, kullun muttaba', Lutu wa Ismail, Ishaq kadza, Yaqub, Yusuf wa Yabuh kadza. Wa Yabuh kadza, Syuaib, Harun wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman muttaba'. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa wa Thaha, Khatimun, Da'ghaya. Itu 25 nabi. Itu nadoman apa Kang Haji? Nadoman apa? Itu nadoman dalam kitab Al-Barzanji. Al-Barzanji. Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma. Saya menghafalnya dulu dengan bahasa Arab. Hiji Nabi Adam, dua Nabi Idris, kalau bahasa Sundanya begitu. Tapi lebih hafal bahasa Arabnya. Gitu. Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Huduma. Jadi pokoknya hafal 25
para nabi, dan itu susunannya di nazoman tadi hum Adamun Idris itu sudah dari generasinya, dari Nabi Adam ke Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud sampai Nabi Muhammad SAW yang ke-25. Harus dipercayai, harus diimani bahwa mereka para rasul, para nabi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan hukum-hukum dari Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah, larangan-larangan dari Allah. Allah menginginkan agar manusia ini semuanya beribadah kepada Allah. Jadi supaya beribadah, supaya soleh gitu semuanya, maka turun nabi, turun rasul. Supaya damai, karena kalau tidak ada aturan, ya seperti ayam lah, seperti kera begitu ya. Jadi tidak seperti hewan, tidak tahu mana bapaknya, mana ibunya, mana kakaknya gitu seperti hewan. Tapi kalau ada aturan, aturan pernikahan, aturan cara beribadah itu harus benar. Beribadah itu bagaimana caranya, pakai ruku, pakai sujud, pakai itu kan, cara-cara beribadah. Kemudian syarat rukunnya ibadah itu harus apa yang dipenuhi. Itu para rasul, para nabi tugasnya gitu, para rasul. Jadi yang menyampaikan itu para rasul. Nah, jadi supaya untuk keberesan manusia ini, kedamaian, keislahan, benar dalam etikanya, akidahnya, benar dalam cara-cara peribadahannya gitu. Itu para rasul. Kita wajib iman, wajib mempercayai bahwa Allah mengutus para rasul. Terutama kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya percaya tapi harus syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus disyahadatkan bahwa harus bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Harus bersaksi. Kalau bersaksi itu ya tidak hanya percaya Muhammad Rasul, percaya. Ini harus bersaksi, kau bersaksi gitu. Tapi kan tidak pernah bertemu. Itu maka tuba liman ro'ani wa amanabi. Hebat sekali orang yang pernah melihat kau dan iman kepadaku. Semua tuba. Tapi alangkah hebatnya sampai 3 kali kata Rasul. Alangkah hebatnya orang yang iman kepada kami tapi tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat. Itu hebat sekali. Itu ya, karena ada dalil-dalilnya, ada petunjuk-petunjuknya, Al-Qur'annya, hadisnya, petunjuk-petunjuknya, para ulama bahwa Rasul itu ada, Rasul itu membawa risalah, kita percaya, kita meyakini dan kita bersyahadah. Mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, mungkin Kak Haji untuk penjelasan singkatnya, bahkan bukan singkat ya, ini sangat rinci sekali ini. Di segmen awal kita udah rinci, tapi insya Allah nanti di segmen kedua dan segmen ketiga kita akan lebih perdalam lagi tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah dan juga iman kepada para rasul. Jadi buat para sahabat pemirsa Hikmah TV, jangan dulu kemana-mana. Selain satu ini kita akan kembali tetap di Sowan, Sorogan Wal Bandungan bersama Al Mukarrom Ki Haji Asep Muhammad Tahir. Kita akan kembali saat yang satu ini.